pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Hari Kamis kemarin bisa jadi hari naas nan kelabu bagi pedangdut Saipul Jamil. Bagaimana tidak? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Saipul tersandung kasus pencabulan seorang anak di bawah umur sehingga ditangkap oleh pihak yang berwajib di rumahnya dan kemudian menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Fakta penangkapan Saipul itu pun kian mencengangkan publik karena alih-alih dilaporkan oleh anak perempuan, Saipul justru diduga telah berbuat asusila kepada seorang pelajar laki-laki berinisial DS yang baru berusia 17 tahun. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mungkinkah seorang Saipul Jamil yang kerap terlihat rajin beribadah tega melakukan perbuatan yang terlarang sehingga dilaporkan oleh DS ke pihak yang berwajib? Jawabnya pun menggantung misterius, semisterius sikap Saipul yang untuk pertama kalinya tak banyak bicara seperti berikut ini. Yang bersangkutan kita interogasi terlebih dahulu. Yang bersangkutan minta istirahat, mungkin masih syok. Jadi kalau teman-teman menanyakan apakah betul SJ diamankan, iya. Yang melaporkan atas nama inisial DS, umur 17 tahun. Laki-laki. Pelajar umur 17 tahun, masih kelas 3 SMA. Sampai saat ini kami sedang coba menghubungi orang tuanya karena yang bersangkutan masih syok sekali korbannya. Dan mengejutkan, di hari yang sama dirinya dilaporkan oleh DS dan ditangkap. Di hari itu pula Saipul Jamil menjalani proses pemeriksaan panjang. Pasalnya mulai dari pagi hingga malam hari, mantan suami Dewi Persik itu terus menjalani pemeriksaan sambil sesekali dijenguk oleh keluarganya mencuatkan teka-teki baru. Ada apa dengan Saipul? Menjalani pemeriksaan panjang dari pagi hingga petang menjelang, mengapa Saipul tak kunjung keluar? Jawaban yang mencuat pun mengejutkan. Pasalnya hari Kamis malam kemarin, Saipul resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencabulan anak di bawah umur, bahkan mengakui perbuatannya di hadapan pihak yang berwajib. Mau ke dalam dulu ya? Tapi sehat ya Bang Guru? Insyaallah sehat. Ini pintu masuknya sebelah mana ini? Oh iya, siapa dari keluarga Saipul, Pak? Oh, dari keluarga Saipul. Nanti saya akan laporkan dulu. Apa bisa nanti dijenguk apa gimana saya belum tahu. Ya sama keponakannya juga sama kok, yang cewek juga suka minta pijit. Yang jelas dia pokoknya orangnya baik deh, aja. Baik, sopan, orangnya juga welcome sama semua orang. Kemudian saudara SJ diperiksa oleh tim unit Reskrim Kelapa Gading dan dengan status tersangka. Sampai saat ini diperiksa, saudara SJ mengakui semua perbuatannya. Ironis, di hari Kamis Saipul Jamil dilaporkan, di hari itu pula Saipul resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak laki-laki di bawah umur. Fakta ini sontak mengguncangkan keterkejutan luar biasa bagi teman hingga rekan Saipul. Di antaranya artis Audi Marissa yang sempat dikabarkan menuai kecemburuan Saipul Jamil karena usaha pendekatan cintanya kepada Audi yang nyata-nyata telah memilih Billy Davidson gagal. Masih jelas tergurat dalam memori Audi betapa Saipul masih berusaha menunjukkan sikap cemburunya ketika menyaksikan kemesraan Audi bersama Billy, meski dengan sikap jenaka seperti ini. Tuh, udah diliatin no. Tuh. Awalnya melotot. Iya nih. Maksud kamu apa ya? Kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Oke. Seberapa awet sih? Udah nyewa ruko. Sebenarnya sempat kaget juga sih, apalagi sekarang kan yang dikenakan kasusnya itu adalah orang yang mungkin aku kenal gitu. Jadi sempat kayak nggak percaya sih karena apa ya? Aneh aja sih, mungkin itu dia, mungkin ada tekanan dan segala macam, ada di lingkungannya dia, jadi dia bisa berbuat seperti itu. Ingat Tuhan sih, pasti itu udah kunci yang baik buat kita. Mau tak mau teka-teki baru pun mencuat.
sempat menunjukkan sikap cemburu pada Audi Marissa pasca gagal mewujudkan target menikah dengan sederet kandidat calon istri di tahun 2015. Tapi kini mengapa Saipul tiba-tiba tersandung kasus pencabulan DS seorang pemuda di bawah umur? Mungkinkah semua cerita petualangan cinta Saipul yang selama ini kerap heboh hanyalah sebuah kepura-puraan belaka? Entahlah, setelah resmi menjadi tersangka kasus pencabulan DS, di hari Kamis malam itu juga Saipul digiring kembali ke rumahnya di Bilangan, Jakarta Utara. Tapi bukan untuk dibebaskan pulang, melainkan untuk menjalani olah tempat kejadian perkara atau TKP dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Ironisnya, tidak seperti pagi harinya, Saipul yang masih bisa menghadapi pihak media meski tanpa kata-kata, kemarin mendadak menutupi wajah dan tubuh bagian atasnya dengan jaket bertuliskan I love you Pul berikut ini. Ini pulang mundur mas. Mundur ya. Ya maju dulu Pak. Udah. Nah, apa? Pak izin Pak. Pak, biar rapi Pak, gambarnya Pak, biar ada dorongan Pak. Biar kita ada dorongan Pak. Pak, sendiri kasih jalan. Biar jalan sendiri Pak. Ikut. Tutup. Kita mau tutup ya Pak ya. Mohon maaf ya. Oke. Siap Pak. Iya Pak. Siap Pak. Makasih Pak. Rekan-rekan saya udah ngerti lah aturannya. Iya, siap Pak. Kalau nggak jalanin mah iya Pak. Bukan RS. Sok. Jaga. Ya, satu jaga sini. Darunya sahabat, darunya mana? Jaga sini. Tutup enggak, Dan? Bukan. Dipakai Dan, pintunya Dan. Dan, kolek-kolek Dan. Yang di luar panas Dan. Dari keluarga Saipul Pak. Sebentar Pak ya, kita coba koordinasi dengan keluarganya. Iya. Kalau Saya mesti tahu juga apa yang terjadi di dalam kan. Siap. Karena kan kakaknya berdua ini. Mana Abang Soleh? Kakak kandung Pak ya? Iya. Oke, saya coba koordinasi. Hari ya. Ada hal-hal yang diambil dari dalam gitu. Ya, apa saja Pak? Cuman saya nggak begitu jelas apa-apa aja yang diambil. Udah dimasukin dalam kantong, terus dibawa ke sana gitu. Mungkin ada baju, ya, celana mungkin, ya. Dan handphone ya, di kamar-kamar ya. Saya nggak kaget karena Saipul Jamil kelihatannya orang ibadahnya sangat itu loh. Ya, kalau hari Jumat pergi itu udah rapi, kalau pergi sembahyang ya. Gini, pada saat awal pertama kan saudara SJ meminta bantuan untuk badannya dipijat karena terlalu lelah. Sebagai orang yang berempati, kemudian yang bersangkutan korban DS ini juga fans dari saudara SJ. Kalau dari kejadian tadi malam itu sendiri kan sebenarnya 2 kali percobaan ya, tapi yang korban tidak mau. Makanya pada saat korbannya sedang tertidur di ruangan kamar yang berbeda, memang pada saat percobaan pertama dan kedua saudara SJ mencoba untuk meminta kepada korban tidur di ruangan yang sama, tapi korban tidak mau. Jadi dia tidur di ruangan yang berbeda. Kemudian pada saat kurang lebih jam 04.00 saudara SJ melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan.
Apa yang terjadi dengan Saipul Jamil? Benarkah Saipul menyukai sesama jenis sehingga kini tersandung kasus pencabulan DS? Pemuda yang ironisnya baru berusia 17 tahun, butuh waktu untuk membuktikannya. Yang jelas, kini status Saipul Jamil sebagai tersangka dijerat oleh pasal yang tak main-main mengandung ancaman hukum serius, yaitu pasal tentang perlindungan anak dan pasal 82 KUH Pidana tentang pencabulan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Akankah Saipul mampu menghadapi badai hidupnya kali ini? Sebuah teka-teki yang tak bisa dijawab hanya dengan sikap Saipul yang mendadak tertutup dan anti bicara seperti berikut ini. Misi mas. Taruh. Tolong mas. Bapak misi dulu pak. Pak. Ya. Udah masuk. Udah nggak usah ikut masuk. Kenapa deh? Kenapa dua? Pasal yang disangkakan saudara SJ melanggar pasal 76 huruf E, ketentuan pidana pasal 82 ayat 1 dengan ancaman hukuman 15 tahun 5 sampai 15 tahun penjara. Minimal 5 tahun, maksimal 15. Dendanya 5 miliar. Sampai saat ini sih nggak ada yang nangis atau gimana, nggak, tapi bersangkutan benar-benar merasa bersalah. Support untuk Bang Ipul, semoga diberi ketabahan, semoga diberi kekuatan, dan ini adalah salah satu perkara dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam setiap kepahitan akan ada kemanisannya. Jadi bersabarlah saja Bang Ipul ya. Kejutan juga mewarnai seterus sidang perceraian Stuart Collin dan Risty Tagor. Jika pekan lalu sidang perceraian mereka ditunda, kini lagi-lagi sidang perceraian mereka kembali ditunda karena ketidakhadiran Stuart. Benarkah Stuart sengaja mengulur waktu agar perceraiannya dengan Risty Tagor tak kunjung ketuk palu? Dan benarkah karena hal itu Risty emosi dan kuku meminta agar Stuart meminta maaf di hadapan publik? Sebab beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.